perkembangan sistem dan lembaga pendidikan zaman Indonesia merdeka. Pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950 masih ke dalam keadaan yang sulit, di mana bangsa Indonesia banyak mengalami perubahan-perubahan baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pendidikan. Sistem pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang perkembangan sistem dan lembaga pendidikan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pertama, warisan pada zaman kolonial tahun 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, banyak perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, namun juga terjadi di bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi di bidang pendidikan ini bersifat mendasar, dengan perubahan yang menyangkut penyesuaian dari kebijakan pendidikan yang dasar dan cita-cita dari suatu bangsa dan negara yang merdeka. Pada zaman kolonial, pemerintahan Belanda menyediakan sekolah yang beraneka ragam bagi orang Indonesia untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat. Pendidikan pada masa Belanda dapat diklasifikasikan ke dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Sejak Belanda menggantikan kedudukan VOC, kembalinya berkuasa di Hindia Belanda, sudah timbul pemikiran untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi untuk mendidik tenaga yang akan mengisi jabatan-jabatan pemerintah, terutama di kantor residen. Jenis-jenis sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda antara lain: yang pertama, sekolah-sekolah yang memakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, sekolah-sekolah memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendidikan zaman Belanda membedakan antara pendidikan untuk orang pribumi. Pada zaman Jepang, meski hanya dalam tempo yang singkat, tetapi bagi dunia pendidikan Indonesia memiliki arti yang sangat signifikan. Sebab, lewat pendidikan Jepang, sistem pendidikan disatukan dan tidak ada lagi pendidikan bagi orang asing. Satu sistem pendidikan nasional tersebut diteruskan setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Kedua, konsep pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pendidikan yaitu guru. Pada awal mulanya, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan hanya dilakukan hanya untuk kaum elit dan pribumi tertentu. Dan pada tahun 1908, lahirnya Budi Utomo yang merupakan organisasi kebangkitan nasional dan memicu kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi rakyat Indonesia. Adanya pendidikan nasional di negara Indonesia, yang mana pada saat itu Indonesia baru-baru saja mendapatkan kemerdekaan. Pada saat munculnya pendidikan nasional ini berlandaskan kepada nilai dan butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional ini tentunya memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional ini dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana pada hari kelahiran beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei 1989.
Pendidikan nasional ini memiliki karakteristik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, memiliki nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan nasional Indonesia, serta menekankan pada pengembangan potensi siswa secara holistik. Tidak hanya itu, yang kita lihat dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah untuk memerdekakan negara Indonesia. Ketiga, sekolah-sekolah swasta. Berbeda dengan pemerintahan Inggris di India, pemerintah Hindia Belanda terlambat dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak bumi putra yang baru dibuka pada akhir abad ke-19. Sedangkan sekolah-sekolah dasar bagi anak-anak Eropa telah dibuka sebelum pertengahan abad itu. Jumlah sekolah-sekolah pemerintahan sangat sedikit, tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Di samping keterlambatan dan jumlah sekolah yang sedikit, isi pendidikan sekolah-sekolah pemerintah oleh beberapa kalangan dinilai intelektualistis, diskriminatif, tidak demokratis, dan menjauhkan murid-murid dari kebudayaan sendiri. Melihat keadaan itu, beberapa kalangan baik perorangan maupun organisasi menyikapinya dengan mendirikan sekolah-sekolah swasta itu didirikan di samping untuk menambah jumlah sekolah juga untuk menghilangkan segi-segi negatif dari sekolah-sekolah pemerintah. Muncullah pada awal abad ke-20 sekolah-sekolah swasta antara lain Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Indonesia's Netherlands School yang didirikan oleh Ko Muhammad Syafi'i, Kesatriaan Institute didirikan oleh Douwes Dekker, sekolah-sekolah Syarikat Islam yang didirikan oleh Tan Malaka, dan sekolah-sekolah Pasundan yang didirikan oleh Paguyuban Pasundan. Tiap-tiap sekolah swasta itu mempunyai ciri khas masing-masing sesuai dengan pandangan pendirinya. Keempat, pendidikan profesi. Situasi sekolah profesi dan kedinasan pada Orde Lama berbeda dengan yang kita ketahui hari ini. Perubahan yang terjadi pada bidang pendidikan kebanyakannya dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga pengaruhnya di sekolah kedinasan lebih besar. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pendidikan harus menjadikan warga negara demokratis yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air sebagaimana yang menjadi cita-cita. Kebijakan pendidikan dimulai dengan menetapkan bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat dan dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1959, Indonesia mengalami perubahan politik yang mendasar ketika Undang-Undang Dasar tahun 1950 dinyatakan tidak lagi berlaku dan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1959, pemerintah Indonesia mengusulkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang Pendidikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah menghadapi persoalan kekurangan tenaga pengajar selain juga kekurangan gedung sekolah. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, pemerintah kemudian mendirikan lembaga pendidikan guru sementara secara massal yang disebut kursus pengajar untuk kursus pengantar kepada kewajiban belajar yang disingkat KPKPKB. Selama 2 tahun lembaga ini didirikan, sudah dibangun 400 KPKPKB yang dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik. Dengan banyaknya KPKPKB, kebutuhan akan tenaga guru untuk pelaksanaan wajib belajar dengan cepat dapat terpenuhi. Kelima, isu-isu dalam masalah pendidikan tahun 1950 hingga 1960. Di Indonesia, periode tahun 1950 hingga 1960 merupakan masa yang ditandai oleh berbagai isu dan tantangan dalam bidang pendidikan. Beberapa isu utama yang muncul selama periode ini antara lain: yang pertama, pemulihan pasca perang. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan periode perang kemerdekaan yang berlangsung hingga awal 1950-an, salah satu isu utama dalam pendidikan adalah pemulihan pasca perang. Infrastruktur pendidikan rusak, sumber daya terbatas, dan kebutuhan akan pendidikan yang mendesak bagi generasi yang terdampak perang menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan pendidikan. Yang kedua, ekspansi pendidikan. Selama tahun 1950-an, pemerintah Indonesia berusaha untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional dengan memperluas akses pendidikan ke wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Upaya ini mencakup pembangunan sekolah baru, peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat pedesaan, dan peningkatan jumlah guru dan fasilitas pendidikan. Ketiga,
Masalah kualitas pendidikan. Meskipun terjadi ekspansi pendidikan, kualitas pendidikan menjadi isu yang mendesak. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi, terutama di daerah pedesaan, serta kurangnya bahan ajar yang memadai menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Keempat, isu politik dan ideologi. Tahun 1950-an juga merupakan masa ketegangan politik dan ideologi di Indonesia. Isu-isu politik dan ideologi mempengaruhi arah dan tujuan pendidikan, termasuk upaya untuk menciptakan pembangunan manusia baru yang sesuai dengan visi politik dan ideologi pemerintah pada saat itu. Dengan demikian, isu-isu dalam masalah pendidikan selama tahun 1950 hingga 1960 di Indonesia mencakup pemulihan pasca perang, ekspansi pendidikan, kualitas pendidikan, serta isu politik dan ideologi yang mempengaruhi arah pendidikan nasional.